Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillah hari ini kita lagi ada di kantor Lembaga Hukum Intra Bekasi. Masya Allah. Nah kebetulan hari ini kita didatangkan nih sama foundernya dari Intra, Ustadz Taufik. Nah yuk kita ngobrol-ngobrol sama Ustadz Taufik ya. Semoga hari ini sahabat-sahabat semua bahagia, sahabat-sahabat semua segera diselesaikan persoalan sama Allah ya. Nah ini ada Ustadz Taufik, founder dari Lembaga Hukum Intra. Silakan Ustadz. Baik rekan-rekan semua, jadi saya duduk di sini dan berbicara dengan kapasitas sebagai pendiri dari Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Tanpa Riba. Ya, seperti yang barangkali sudah teman-teman ketahui, ada dinamika yang berkembang berkenaan dengan ya katakanlah prioritas dua lembaga yang saat ini bisa dibilang mungkin berbeda begitu ya. Jadi dari sebelumnya ada SKDA Intra, sekarang hanya ada Intra saja. Ya, Intra saja artinya ada Indonesia Tanpa Riba saja sebagai lembaga bantuan hukum. Yang perlu saya ketengahkan di sini pertama bahwa perjuangan itu bisa di mana saja ya. Jadi kalau kita bicara soal mau bebas riba, maka memang kalau kita bicara mau di mana kita upaya untuk bebas riba itu silahkan, pilihan itu kenyamanan kita. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara soal kenapa Intra didirikan atau Indonesia Tanpa Riba didirikan, memang visinya sudah seperti sesuai dengan namanya ya, Indonesia Tanpa Riba. Kita udah lagi nggak bicara persoalan masing-masing nih, kita mau bicara soal kehidupan ya secara nasional di mana kita hidup juga di dalamnya, yang itu ya tanpa riba begitu ya. Dan upaya itu sudah kita lakukan sejak 2012 ya. Artinya kalau bicara umur pergerakan ini udah bukan 1-2 hari gitu ya. Ini sudah sangat lama, dan di fase sekarang kita udah nggak bicara sekedar bebas riba saja. Mudah, itu sudah kita kemas secara generik, teman-teman tinggal kuasakan selesai. Nah sekarang kita sudah sampai di fase memikirkan juga buat yang punya hutang supaya bisa membayar hutangnya. Karena persoalan bebas riba tadi akhirnya berujung kepada bagaimana cara bebas atau membayar hutangnya kan. Ya, kalau untuk bebas riba kita bisa beritahu bagaimana caranya, banyak sekali. Tapi kalau untuk bebas hutang, satu-satunya caranya dibayar. Dan kita sudah masuk kepada fase itu. Ya, kita udah nggak bicara lagi advokasi hukum, itu sudah kita anggap selesai. Bahwa kita punya hak untuk tidak bayar riba dan itu dijamin oleh negara. Hari ini upaya-upaya kita ini adalah cara untuk meminta kehadiran negara, menjamin keyakinan beragama kita berkenaan dengan hak tidak bayar riba. Jadi hari ini kita sudah beranjak kepada advokasi ekonomi. Yang itu boleh jadi hampir dilupakan bahwa setiap orang yang sudah bebas riba, siapa yang jamin dia tidak akan terperangkap riba lagi? Ya, termasuk juga tadi yang punya hutang supaya kita genjot mereka bisa lebih cepat untuk memenuhi kewajiban untuk membayar hutangnya. Ya, karena ingat untuk bebas riba ada tetap kewajiban hutang yang harus dibayar, dan itu kita garis bawahi bahwa upaya bebas riba jangan sampai dimanfaatkan oleh orang yang mau ngemplang hutang. Karena itu fenomena juga terjadi di lapangan. Nah teman-teman semua, kita di Indonesia Tanpa Riba, saya tekankan, kita tetap terus berlanjut dengan atau tanpa siapapun yang namanya kita sudah berbentuk kelembagaan, kita akan terus mengejar atau berusaha untuk mencapai visi kita. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada Maginza, sudah ada Roni, sudah ada Keputin. Ini saya merasa personil untuk kita mencapai visi itu sudah semakin komplit nih. Ya, banyak upaya-upaya secara hukum yang kita tempuh, yang pada akhirnya itu sebetulnya membuka jalan buat teman-teman yang katakanlah ya belakangan datang untuk bebas riba. Jadi kita sudah bukakan jalannya, teman-teman tinggal udah ngikutin rulesnya saja. Untuk bebas riba udah bicaranya ya tinggal itu sekejap mata lah. Bebas riba sekarang juga, nggak usah nunggu nanti-nanti. Tinggal bicara bebas hutangnya supaya bisa seumur hidup tuh nanti. Saya kira begitu. Jadi saya tekankan di sini kembali lagi, Intra sebagai lembaga independen yang memang sudah bergerak cukup lama, kita tetap bertanggung jawab terhadap semua surat kuasa yang teman-teman buat ya. Jadi kita akan selesaikan, dan kembali lagi ya kalau memang tidak nyaman ya cari tempat di mana kita merasa nyaman untuk beribadah, dalam arti ya untuk bebas riba tadi. Nggak harus juga di Intra ya, karena memang bicara yang kita tekankan adalah bebas ribanya. Silahkan gunakan ya, sekarang sudah banyak komunitas anti riba yang terbentuk, di mana kita nyaman, ayo ya. Dan sekali lagi saya tekankan, kalau bicara riba hari ini kita masih berkutat kepada riba-riba material saja, yang pintunya masih jadi pintu terkecil. Yang harus kita hadapi, yang harus kita hati adalah pintu riba terbesar. Apa itu? Mencederai kehormatan orang lain
yang itu seringkali kita lupa. Jadi saya juga menghimbau pada diri saya pribadi dan kepada setiap orang yang mau masuk ke dalam perjuangan bebas riba, kita masih punya PR besar ya untuk tadi bagaimana bisa membangun persatuan, karena memang bebas riba itu butuh effort yang sangat besar dan persatuan harus kita jaga. Kemudian yang kedua, gesekan-gesekan yang timbul jangan sampai kemudian membuat kita saling ya menjelek-jelekan, lalu memfitnah gitu, apalagi gitu ya sampai memfitnah, karena itu menjadi bagian dari riba yang harus kita perangi. Itulah riba-riba imaterial yang pintu terbesarnya ya disebutkan itu tadi bentuknya mencederai kehormatan orang lain, tetapi tidak disebutkan ya seperti apa pembandingnya. Tapi kita kebayang lah kalau pintu terkecilnya saja seperti zina dengan ibu kandung, pintu terbesarnya kayak apa tuh? Nggak kebayang lah ya. Dan itu harus kita jaga benar-benar begitu ya. Saya kira gitu. Nah sekarang sahabat udah tahu kan, mungkin sekarang kita minta Ginza follow up di grup itu bagaimana sih situasinya sekarang ini, dan gak usah khawatir sahabat, kita tidak hanya bisa move on lah ya, kita juga sudah punya grup sendiri, dan grup itu dalam waktu hanya 1 pekan sekarang kita sudah punya hampir 12 grup. Gimana Ginza perkembangan grup dari LBH Intra? Perkembangan grup setelah heboh beberapa waktu yang lalu, semakin banyak yang masuk karena penasaran, dan orang dari penasaran jadi ingin kenal, setelah kenal jadi makin sayang, itu loh. Jadi untuk semuanya, sepertinya kalau kita sedang dizolimi jangan pernah takut, kita terus berjuang dengan tujuan yang pernah awalnya kita tahu, kita sudah akad dan kita tetap bersatu anggota Intra. Sekarang juga saya bersama founder dari Intra sendiri, Bapak Ustadz Taufik disebutnya, sekarang udah nggak pakai Captain ya, Ustadz Taufik yang seperti itu. Jadi untuk yang lain nggak usah khawatir, tidak ada bekas Intra atau ex Intra, itu tidak ada. Kami tetap berdiri, kami tetap berjalan, negosiasi tetap berjalan, pelunasan di pokok pun juga tetap berjalan. Dan kalian yang menabung jangan kendur karena masalah yang terjadi gitu ya, untuk para sahabat Intra semua. Begitu aja Umi. Assalamualaikum. Nah jadi sahabat nggak perlu ragu dong, nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir ya. Karena kenapa? Karena kita mengerjakan semua sesuai dengan SOP kita. Kita mengerjakan semua, kita sudah punya rule kerjanya. Kita sudah punya apa yang harus kita lakukan, dan semua terkoordinasi dengan baik di Lembaga Hukum Intra. Karena kenapa? Karena Intra itu berdiri sudah dari 2012 loh. Pengalamannya sudah banyak sekali dan sudah tersebar di berbagai kota di Indonesia. Dan tidak cuma sedikit kasus yang dijalankan oleh Intra sebelum bergabung dengan SKDA. Nah sekarang kita punya satu sahabat kita, Roni, bagaimana perkembangan kasus yang kita jalankan sekarang ini, Ron? Silakan. Saat ini perkembangan kasus dari yang kami tangani semakin hari semakin maju ya. Salah satunya adalah kita juga sedang menangani kasus seperti leasing yang sudah menemukan titik temu, titik cerahnya, sudah menegosiasikan dengan krediturnya. Kartu kredit juga kami sudah banyak yang berhasil untuk justru malah di bawah dari pokok ya kalau kartu kredit, dan bisa dicicil pula. Jadi jangan ragu, karena kita memang Intra adalah Indonesia tanpa riba gitu loh. Jangan pernah ragu. Kalau memang ragu, coba silaturahmi datang kemari, ngobrol-ngobrol dengan kami, nanti pasti menemukan titik temunya dengan kami. Oke, selamat sore. Nah sahabat, apalagi yang mau diragukan? Tuh kasusnya di situ tuh. Situ ada 1.700 loh. 1.700 kasus yang sedang kita garap saat ini. Jadi kita bukan main-main loh. Kita ada manusia-manusia yang bertanggung jawab, dan di sini kami adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Jadi sahabat nggak perlu ragu ya. Yang penting sahabat harus rajin menabung. Karena kenapa? Kalau sahabat nggak menabung, gimana kita mau negosiasi? Ya kan? Kita bukan orang yang mau mengajak sahabat untuk tidak membayar hutang. Karena kenapa? Hutang harus dipertanggungjawabkan sampai akhirat. Ya enggak? Oke, kalau yang mau masih bersama Intra, yang masih cinta sama Intra, silahkan gabung dengan kami. WA grupnya ada di bawah ini ya, ada di description-nya. Ntar kalian bisa langsung klik aja. Yuk kita tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.